Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi saya sangat suka, demen dengan Ustadz Zuma teman-teman, karena dia begitu hebat dalam arti besar suara, bukan hebat ilmu. Karena saya sudah berulang kali menyimak dan melihat cara bicara, penyampaian ilmu, sepertinya hanya memang menang di suara besar saja, ya. Baru bisanya juga memaki lawan bicaranya ketika disodorkan data-data, dan sudah berulang kali saya melihat secara langsung dan mendengar secara langsung bagaimana dia memaki orang Kristen, memaki apologetik Kristen karena tidak memiliki peluru yang terpercaya ketika membantah dalil-dalil atau data-data yang disampaikan oleh apologetik Kristen. Dan bagaimana perdebatannya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman boleh melihat informasi yang lebih lengkap. Dan semoga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan memperbaharui iman kita. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Ucapan si Jibril. Jadi si Jibril harusnya berkata, akulah Jibril. Seperti itu. Kepada Muhammad, itu bagaimana mungkin dia diketahui Jibril kalau dia tidak pernah mengaku Jibril? Itu loh. Kalau dia tidak pernah mengatakan akulah Jibril, bagaimana mungkin Muhammad tahu itu si Jibril? Sama dengan begini, bagaimana mungkin Anda tahu si Olemekte kalau Olemekte tidak pernah memberitahu kepada Anda bahwa dia si Olemekte, lalu Anda mengatakan itu Olemekte, gitu loh. Baik. Ya kan, ini Al-Quran ini kan harus dipahami dengan kaidah Quran ya, bukan kaidah terjemahan Bible kan gitu ya. Nah, kemudian dikatakan sangat jelas di situ bahwasanya beliau itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, itu sudah sangat jelas bahwa yang datang mengabarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas adalah Jibril. Itu juga ada di dalam Al-Quran, diterangkan ya dalam beberapa ayat. Misalnya di dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Ya, di situ sangat jelas dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi dia ini sebagai rasul utusan yang diutus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Utusan yang mulia ini adalah Jibril. Seperti itu. Ini loh, Juma, ini loh. Ya, ini kan pengakuan Muhammad, ini bukan pengakuan si Jibril. Gimana sih lu? Lah, ini bukan pengakuan. Masalahnya gini, kawan-kawan. Masalahnya gini, yang harus mengaku di Muhammad gini loh. Masalahnya begini, Juma, lu dengar dulu. Lu dengar dulu. Kalau saya juga bisa berkata, ya, hai Jibril, bahwa telah dikatakan kepadaku, Jibril mengatakan kepadaku. Ini kan ucapan Muhammad. Jibril telah dikatakan kepadaku, seolah-olah. Iya, memang ucapan beliau, memang harus ucapan beliau, karena yang nabi itu beliau. Yang nabi itu beliau, bukan Anda. Udah Bang Suma, nggak usah bahas lagi, itu sudah kami sudah tahu. Lu fokus pertanyaan gua. Iya, masuk ke pertanyaan. Fokus ke pertanyaan gua.
di mana Jibril mengatakan akulah Jibril. Pertanyaan gua, akulah Jibril. Hai Muhammad, hello Muhammad, akulah Jibril. Lu ngerti nggak? Ya ngerti lah. Baru lu katakan bahwa oh tidak begitu malaikat Tuhan. Tidak begitu. Bagaimana seorang malaikat datang kepada Muhammad, si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril. Lalu Muhammad mengatakan Jibril. Jibril menyampaikan kepadaku. Ya udah, nggak ada lampu lagi nanti dulu. Ini kan seolah-olah Muhammad mengatakan Jibril menyampaikan kepadaku, inilah firman Tuhan. Bagaimana begitu? Jadi maksudnya Anda, malaikat Jibril harus datang ke orang-orang gitu ya? Bahwa aku datang kepada Rasulullah gitu ya? Lu dengar ya. Aku baca Lukas 1 ayat 19 ya. Jelas di sana dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, sedangkan di sini lu tadi mengklaim oh Tuhan tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman Islam itu kesurupan ya. Ketika menjawab oh Tuhan tidak begitu, malaikat itu hanya untuk menyampaikan, nggak perlu beritahu nama. Aneh, tapi orang yang menerima penyampaian langsung tahu namanya gitu. Tahu dari mana sih langsung tahu namanya? Kalau dia tidak pernah mengatakan aku Jibril, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan ini itu. Orang tidak waras, teman. Sekarang begini. Seperti ini ya. Ya, sekarang begini. Ketika ada mengatakan lu tiba-tiba kenapa Anda tidak bisa diam? Bisa enggak saya bicara? Ini tempat kalian. Silakan. Begini. Itu habis satu lagi. Enggak, sebentar aja. Bang Baby Suma. Kristen ini lucu. Ada pengakuan dari saya ada kesempatan kau kasih saya bicara lu. Padahal kalian itu aduh, ini markas kalian. Kenapa sih? Bukan. Kami enggak. Bang Arjuna gini, enggak. Dia jangan framing kiri kanan. Karena saya tidak suka. Kasihan kali loh orang Kristen ini, ya ampun, ya Allah ya Karim. Bukan, maksud saya gini, Suma, maksudnya gini, kamu udah menjelaskan tadi, udah banyak kali kamu jelaskan dari tadi kan? Nggak ada, kamu ganti-gantian kalian bertanya, nggak ada habis-habisnya. Ditanya apa? Iya. Ditanya apa kamu jawab. Sekarang begini. Gini loh, sekarang begini. Dengar. Apalagi nggak ada habis-habisnya kalian itu. Tapi kalau kalian sebenarnya gini, kalian takut aku tanyai pertanyaan yang sama. Kalian takut aku tanyai pertanyaan yang sama. Bang Suma turun aja. Itu kan? Paling saya disuruh turun, paling saya di-kick di sini. Kalian takut aku tanyai. Makanya lu biasa kamu bikin rusuh. Memang tidak ada dari Kristen yang mampu menghadapi saya. Memang saya maklum itu. Jadi saya clearkan nih. Teman-teman diam dulu ya. Bang Arjuna, saya clearkan. Ya, memang teman-teman diam dulu. Aku itu apalagi turunin kamu. nggak ada yang bisa hadapi saya. Percayalah, nggak ada. Makanya aku punya pertanyaan ini lu belum jawab. Lah, aku kan sudah jawab. Kalau kamu membawa ayat itu, mana jawabannya? Itu tadi aku sudah jawab. Membawa ayat itu. Aku belum bawa hadits loh. Aku masih bawa Al-Quran loh. Aku belum bawa hadits. Dan kalian tidak memberikan kesempatan aku bertanya. Apa yang kalian sembunyikan sebenarnya? Ketakutan. Itu mah lu bisa diam nggak? Kuping nggak? Nggak lama aku di-kick lagi di sini. Kristen nggak sanggup hadapi saya, itu aja. Bukan kamu soalnya cari koin di sini. Hadapi saya dengan ilmu. Coba, ada nggak yang berani hadapi saya dengan ilmu di sini? Ayo aku. Ya udah, ayo. Yang lain diam. Hadapi saya. Satu pertanyaan, saya jawab, dan saya bertanya satu pertanyaan. Bentar. Berani nggak? Diam dulu. Berarti kenapa di Zoom aja yo? Tolong diam. Teman yang lain tolong. Emang ilmu kalian bertambah kalau di Zoom. Sama aja di mana aja sama aja kalian. Masalahnya begini, Bang Suma. Masalahnya begini, Bang Arjuna.
Saya kan Bang udah Arjuna, jawab. sabar. Yang datang kepada Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Nah, pertanyaan Ayatnya saya dari ada. mana Muhammad tahu itu Jibril, lu ngerti nggak? Lah Begini, ini Zuma. dia tahu gini loh. Dia tahu karena dia mendapatkan wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Siapa saksi Aduh. coba? Muhammad sendiri. Man kana aduwwan li Jibril. Coba. Teman-teman disebut bisa nggak Muhammad dengar dulu? sendiri. Aduh, Itu apa sabar. bedanya sama Lia Eden? Teman-teman Coba diartikan, coba diartikan. Jibril. Sabar dulu. Bang Suma, coba diartikan apa Yang tuh? mana yang Diartikan. harus saya jawab? Aduh. Yang A, yang B, yang C atau gimana? Kalian panik semua sih. Teman-teman jangan Percayakan dulu satu kalau orang untuk gitu, hadapi teman-teman. saya kalau kalian berani. Zuma, lumit dulu. Ah, Jawab. oke, saya diam. Lumit dulu. Diam. Bang Arjuna, Teman-teman, abang tolong- juga harus tolong- harus netral sedikit, Teman-teman, Bang. tolong Begini, diam dulu. begini. Iya, aku Teman-teman tahu, bisa Bang. diam nggak dulu? Teman-teman bisa diam nggak Ya udah, dulu? cakar-cakaran lah kalian dulu. Tolong diam dulu, makanya aku bilang diam dulu. Teman-teman nggak bisa sabar sih. Jadi gini loh teman-teman, begini loh Suma. Ketika aku bertanya di mana di dalam Quran yang mengatakan bahwa Jibril mengaku akulah Jibril, lalu ujuk-ujuk Muhammad mengatakan itulah Jibril. Begini loh Zuma, aku kasih Ya. cara berpikirmu. Begini, Silakan. ketika aku menyampaikan begini, ketika aku menyampaikan, aku mendapat seolah aku ini Muhammad, seolah-olah aku mendapat firman-Nya. Lalu aku mengatakan, inilah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Ya, Sementara terus? aku nggak tahu namanya itu. Aku nggak terus? tahu namanya itu. Aku nggak pernah diberitahu Terus? bahwa dia bernama Jibril. Dari mana si Muhammad ini mengetahui? Dari mana aku mengetahui loh? Aku boleh mengatakan di sini. Oke. Ini firman dari Tuhan yang mengatakan bahwa Jibril berkata, Oke. akulah mengutus kamu untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Oke. Ujuk-ujuk aku mengetahui si Jibril, tetapi aku tidak pernah diberitahu oleh si Jibril itu sendiri, dan dia memperkenalkan dirinya kepadaku, tapi ujuk-ujuk aku itu tahu dan langsung mengklaim. Dan aku berkata, ini loh firman Tuhan, catatlah di dalam situ. Ini kan dulu kan dihafal oleh si Muhammad, mengatakan inilah firman Tuhan dari Jibril. Dari Jibril. Sedangkan Jibril tidak pernah berkata kepada Muhammad, akulah Jibril. Ini kan aneh. Terus? Tuh. Cara menjawab di ayat yang lu pertunjukkan tadi, ayat di mana ayat yang disampaikan oleh Muhammad bahwa Jibril berkata kepada Jibril menyampaikan ini bla 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 bla, seperti itu. Kecuali di situ dikatakan bahwa ketika saya berkata kepada malaikat itu, siapakah engkau ini? Lalu Jibril berkata, akulah Jibril. Baru ada ayat selanjutnya. Lu pakai otak dong cara menjawabnya. Ayat yang kau tunjukkan tadi adalah ayat yang disampaikan oleh Muhammad bahwa itu firman Tuhan. Ini dari Jibril. Sementara Jibril tidak pernah memberitahu namanya kepada Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan itu Jibril. Kan aneh. Gitu loh. Yang aku tanyakan di mana Jibril mengaku akulah Jibril kepada Muhammad, sehingga Muhammad itu tahu bahwa firman Tuhan itu dari Jibril. Paham tidak? Ya. Terus? Ya sudah. Karena firman ayat yang kau tunjukkan tadi hanya klaim Muhammad, hanya ucapan Muhammad bahwa itu firman dari Jibril. Tetapi Muhammad tiba-tiba Muhammad bisa tahu itu si Jibril. Kan aneh. Mikir sendirilah. Ya, oke. Boleh saya jawab nih? Ya, silakan. Oke. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dia tidak pernah tahu apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Musa, apa itu Isa, apa itu Abraham. Dia nggak pernah tahu. Dia nggak ngerti sama sekali. Sehingga datang kepadanya malaikat. Oke. Malah dia ketakutan kan? Dia nggak tahu ini siapa. Karena malaikat itu memang tidak memperkenalkan diri. Karena ini bukan sinetron. Kalau sinetron pasti seperti ya apa yang Anda inginkan. Akulah malaikat Jibril, perkenalkan. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94,
fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika. Wahai Muhammad, jika kamu ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia memang tidak pernah sebelumnya mengetahui apa itu malaikat, apa itu Jibril, apa itu Torah, apa itu nabi-nabi, apa itu rasul. Dia nggak pernah tahu. Makanya ditanya oleh Allah melalui pewahyuan ini. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada yang pernah membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu? Ahli kitab, Bani Israel. Makanya ketika datang malaikat ini, dia cuma mengatakan dirinya, Qul nazzalahu ruhul kudus. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Sehingga ketika Rasul mendengarkan wahyu ini, dia sadar pastinya, oh ternyata yang datang itu siapa? Roh Kudus. Dan itulah Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah yang mewahyukan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Kesimpulannya, yang datang kepada beliau, pasti dia sadar ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan eksekusi sendiri. Nah, oke. Baik. 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 Gitu. Jadi oke, baik. Saksinya mana? Muhammad Baik. ketemu sama Jibril. Oke, baik. Apa bedanya sama Lia Eden yang Oke, baik. Saya hargai, saya hargai. Juga. Apapun yang Anda pernyatakan, saya hargai. Kalau Ada lagi? apa-apa di prank takutnya. Jadi Ada lagi? lu yakin bahwa Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa baca ya? Ya, Lu dia yakin? tidak bisa baca Ibrani, lu bisa Aramaik, tunjukin Yunani, dia nggak dalilnya. bisa. Lu Mau bisa baca tunjukin mau dalilnya enggak, kepada yang penting saya. saksinya. Oke, Sama. oke. Ketemu sama Saya Jibril. dua poin ya. Saya dua poin. Yang pertama adalah malaikat yang datang, yang kedua adalah saksi. Nanti aku tanyakan semua ini kepada Anda juga. Oke, saksi dan juga malaikat Jibril. Muhammad nggak bisa baca. Terus itu yang di surah Al-Jin yang Muhammad membacakan Al-Quran untuk para jin itu gimana dong? Kan sebelumnya kan diberitakan sebelumnya dia tidak mampu membaca. Itu gimana? Gitu ya. Jadi Sebelumnya. Nah, oke. Fokus dulu kawan. Fokus dulu. Al-Quran menerangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa Alasan teman-teman. engkau untuk pembenaran. Susah kalian ini, susah karena kalian ini kayak serigala yang melihat ayam. Kalian semua berkoar gitu. Nggak bisa satu wakil dari kalian. Lu jangan premium. Nah ini fakta. Saya kapan bicaranya? Tadi lu punya alasan. Kapan? Lu punya Saya alasan bicaranya kapan? bahwa Cerita Muhammad- dia Ada habisnya kalian ngomong kayak karena dia perempuan. orang yang umi. Ini kan lu sudah jawab tadi. Jadi lu mengatakan Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa membaca, lalu alasan itu yang engkau pakai untuk bahwa tidak tahu tentang si Jibril ini. Makanya dikatakan tadi, kenapa dia bisa mengajar membaca kepada jin-jin? Ini kan suatu kontradiksi. Begitu. Contoh, ini saya kasih untuk contoh ya. membenarkan dia mengetahui Jibril. Sementara Saya Jibril kasih. Oke. Saya maklum karena Anda adalah umat penolak terhadap beliau. Saya maklum. Ya, Berikan jelas kok. izinkan Anda saya. baca. Izinkan saya. Jangan Anda kayak orang kepanikan. Ini room kalian. Apanya yang dipanik? Oh, kita Ini room kalian. Ini room kalian. Kenapa nggak duduk aja tenang, dengarkan saya menjelaskan dan menjabarkan pertanyaan saudara-saudara? Jawabannya kayak dongeng. Sabar. Penjelasan. Coba lihat. Kalian berlima semuanya ngomong. Andai kan bisa pantat kalian Iya, ngomong makanya teman-teman juga. lain itu diam dulu. Jadi dengar ya. Bang Arjuna, baca Alkitab kita ya. kejar Di 2 aja, Petrus 2 Bang ayat Arjuna. 4 ya. Mengapa kami tidak yakin bahwa Muhammad adalah seorang Ya nggak nabi? apa-apa. Karena dia Anda mendapat- yakin nggak yakin nggak ada dia paksaan mendapat kawan. wahyu. Nggak ada Dia paksaan. bertemu malaikat. Gini Dengar dulu, dia bertemu malaikat di dalam gua ya. Cuma Ya. satu menit. Di dalam
2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas di sana kami tidak percaya bahwa kalau malaikat yang berdosa baik. Kau dengar dulu, kau kebiasaan dengar dulu. Baik. Jadi, Habis ini kasih ruang kepada saya untuk menjabarkan ya. Percaya. Sabar, ini saya belum selesai. Jadi mengapa kami tidak percaya? Karena kami mengetahui bahwa malaikat yang ada di dalam gua adalah iblis, atau malaikat yang berbuat dosa itu malaikat pembangkang yang disimpan sampai pada hari penghakiman. Maka kita boleh katakan bahwa si Jibril tidak pernah memperkenalkan diri, jelas itu malaikat jahat, artinya iblis. Di dalam kekristenan itu jelas seperti itu, sehingga kami tidak mengakui. Kami berkata bahwa ya benar dia itu nabi, tetapi nabi iblis. Karena surat-suratnya juga dan Alkitabnya juga, Quran berisi yang bertentangan dengan Alkitab. Yaitu menolak penyalipan, menolak segala hal, bahkan menolak seluruh dari kisah penciptaan, hanya nama-nama nabi yang diklaim. Sementara peristiwa, sejarah dan sebagainya itu semua serba salah. Tidak ada 10 perintah Allah, tidak ada juga tula-tula yang sesuai dengan di dalam Alkitab. Jadi semua ditolak, bahkan mengenai pengorbanan juga ditolak. Jadi jelas di sana aku katakan fokus kembali kepada malaikat ini ya, Jibril. Kita katakan yaitu bahwa Jibril adalah iblis karena tidak pernah mengaku Gabriel atau Jibril. Tidak pernah mengaku. Berarti malaikat-malaikat yang di gua apa itu? Setan apa iblis itu? Arjuna tegasin dulu. Malaikat-malaikat yang berdosa itu siapa? Iblis kan atau setan? Saya boleh menjawab. Nanti dulu, artinya orang Kristen itu sudah diperingati dulu sebelum orang yang mengaku menerima wahyu di gua-gua yang bernama Jibril itu bohong. Saya boleh menjawab. Yang kedua, siapa saksinya? Saya boleh menjawab. Siapa saksinya? Yang saya boleh menjawab. Jibril. Saya boleh menjawab. Muhammad sepihak. Saya boleh menjawab. Saja. Saya boleh menjawab. Jangan kejang-kejang. Di mute dulu yang lain. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Belum selesai. Jangan panik, jangan kesurupan. Astagfirullahaladzim. Kenapa takut dengan penjelasan saya? Kenapa takut? Belum selesai. Terus kenapa Anda tidak mau diam? Belum selesai. Wah, ketakutan kali ini pemakan baru ini. Yang di gua itu diam kau itu menurut saya sendiri di sini, apa nggak malu disaksikan seluruh anak bangsa cara kalian menerima saya di sini? Kan boleh juga bicara. Diam dulu kau. Baby Zuma. Iya ampun. Segitunya rum Kristen kayak begini. Yang kedua, saksinya siapa yang menerima? Oke, aku udah nangkap. Sabar, saya uraikan. Nanti di prank gitu loh. Silakan kali dijawab. Menyembah manusia ini ketakutan. Dengar. Duduk dengan cantik. Pegangan, karena pasti kalian akan goyah nih. Nggak usah banyak ngomong. Anda membawa 2 Petrus 2. Saya bacakan dari nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian juga ya di antara kamu artinya di antara murid-murid Yesus akan ada guru-guru palsu. Di antara murid-murid Yesus ya, mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Sabar. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Bukan jawaban dari Al-Quran. Mana jawabannya? Sekarang buktikan. Saya lanjutkan kawan. Nggak usah main repot lah, santai aja sampai saya hilang. Kabur. Ini waktu saya menjelaskan kan. Baik ya. Jadi gini teman-teman sekalian, ingat yang tadi mengambil data 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai ajaran Yesus, di mana di tengah-tengah ajaran Yesus itu akan ada penyesat yang memasukkan kemudian pengajaran palsu. Itu satu poin. Yang kedua, tuduhan Anda terhadap
dengar dulu pertanyaan saya, buktikan kepada saya di mana di antara murid. Jangan main mute, santai. Ini giliran saya. Kenapa ketakutan? Dengar dulu. Apa yang Sudah, ini giliran saya. Kenapa ketakutan sekali kalian ini? Kau dengar dulu. Saya sudah dengarkan. Anda membahas tentang saksi, Anda membahas tentang Jibril, Anda membahas tentang apalagi goa. Tadi dengar dulu. Anda tadi mengatakan bahwa di antara murid-murid Yesus, bahwa itu Bro, jangan kasih tahu bro, suruh dia jawab bro, pertanyaannya bro. Buktikan kepada saya, Arjuna. buktikan kepada saya di mana di antara murid-murid Yesus yang bertemu malaikat di dalam gua. Ya, baik. Oke. Baik Jawab ya. aja pertanyaannya, nggak usah bawa Alkitab. Bang John, tunggu. Kamu Tunggu, kenapa tunggu. kesurupan, umat terjemah, Gini, penyembah manusia? Diam. Kamu sampai kamu. Penyembah manusia kok lu yang kesurupan gimana sih? Iya udah makanya diam. Saya sedang ingin menjelaskan. Penyembah anak Maria, santai. Loh, kalau lu kenapa jadi kesurupan? Anda bertanya, saya menjelaskan. Kalau lu menghujat di sini, kita itu fokus. Lu jangan menghujat di sini gitu. Udah naikin semua. Nah, teratur kawan-kawan. Ini lagi Siapa yang turun nih? Bang Arjuna, turun dulu. nanti saya moderator aja. Bang Arjuna nanti jangan dulu bicara terus, ada kan Ibu Sofiatul, ada Bang Alikil, Bang John ya. Nggak apa-apa kok Arjuna. Ya silakan. Nggak apa-apa. Karena itu ini sudah jadi moderator Bang. Nanti saya aja pakai timer. Kalau memang mau diskusi saya pakai timer aja. Nanti Ya saya biar pakai saya naikin timer. semua lagi. Gak apa-apa, aku cuma bernapas aja kok di sini. ya, kita tunjukkan room Kristen itu bisa mengkanter mereka dengan teratur ya. Teratur kawan-kawan. Naikin semuanya. Iya, saya naikin sebentar. Saya naikin. Justin tuh, mana Justin? Nah, jangan kayak gitulah. Kok kalian ini kayak pengecut kali lah kalian. Inilah makanya. Saya sendiri di sini, weh. Saya bertanya, lu. Sendiri, weh. Kalau kau bertanya, saya menjawab. Jangan kepanasan dan jangan kau itu justru yang punya room ini yang kepanasan. Saya sendiri loh. Zuma, jangan langsung membawa suatu hujatan. Ketika mana saya hujat? Saya mengatakan kalian menyembah manusia. Lu pikir Yesus itu apa? Bukan manusia. Hujat gitu. Itu enggak menghujat itu. Lu bertanya, lu itu nenekmu bisa kiper, bertanya. mana ada Yesus bukan manusia? Gimana sih? Anda itu dengar. Mengapa? Kalau kau Oke, atur timer. Kita debat. Atur timer, kita debat. 1 lawan 4. Mengapa kami lu harus bertanya. Gak perlu. 1 lawan 1 aja. Lu masuk gue layanin. 1 lawan 1 aja. Iya. Takut Jadi Bu, lu jangan kalau bawa ke poin Zoom yang Bu. gitu. Udah saya ajakin Bu. Giliran saya ditanya, saya menjawab dong. Kan gitu. Jawab, nggak usah bawa kita. Ya kamu mau terima mau tidak ya urusan lo. Yang jangan bawa-bawa Alkitab kok. Kenapa rupanya? Oh, Alkitab kenapa? Bukan punyamu. Lah itu juga bukan punyamu, itu kitabnya orang Yahudi kok. Kalau sama Yahudi. Udah, saya sekarang menjawab. Sesuai dengan pertanyaan saudara, saya menjawab. Jangan di-kick, jangan di-mute. Diam. Kitab orang Yahudi gimana sih? Mau diam. Ya iyalah, kita ngikut kiblatnya Yahudi, mau ngikut kiblatnya Arab. Oh, kalau ikut Yahudi, Bung. Kalau ikut Yahudi nggak nyembah manusia. Sehari cuma nyembah batu, sehari cium-cium batu. Yahudi nggak nyembah manusia, Bung. Sabar, cuma sadar. bikin kotak hitam, black box, Giliran saya menjawab. hitam. Zuma, kenapa itu batu hitammu itu pernah jadi dudukan toilet selama 23 tahun dikencing oleh yang kalian ambil dari bahasa Yunani? Kenapa batu Di dalam Yohanes 11 nomor 38. Yesus masuk ke dalam goa untuk berdoa. Al-Qurmuti dijadikan Jadi Yesus masuk ke dalam goa untuk berdoa selama 23 tahun, Oke?
Lo kenapa begitu? Jangan kesurupan. Anda kan mengatakan bahwa yang masuk ke dalam gua berdoa itu adalah di dalamnya ada setan, ada iblis. Nah, saya tanya kepada Anda sebelum saya jauh menjelaskan tentang Al-Quran, saya ingatkan kepada saudara, Yesus masuk ke dalam gua dan Yesus berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Jadi jangan Anda menghina, menghujat ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu di Gua Hira. Kenapa? Karena Yesus juga masuk ke dalam gua dan berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Memang susah, karena saya lebih paham Bible daripada kalian. Aduh kan? Nggak mau berhenti bicara kan si Timothy ini nggak mau. Betul-betul Kristen ini kitab sih supaya menyadarkan kalian Yesus masuk ke gua berdoa. Dengarkan wahai Kristen sedunia, Yesus masuk ke dalam gua dan berdoa. Tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 38. Ada Yesus masuk ke gua dan berdoa. Baca Yohanes 11 nomor 38. Maka mas ada nabi dicekek Yesus, nabinya dicekek, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Ceder. Yesus berdoa di dalam goa. Gimana tuh? Kesurupan di sini. Enggak ada yang kesurupan, cuman menyadarkan kalian Tuhan kau itu berdoa di dalam goa. Jangan lu kesurupan di sini cuma. Enggak ada yang kesurupan, justru kalian yang malu. Ternyata Yesus berdoa di dalam kubur. Kesurupan sini cuma, santai aja. Yesus berdoa di dalam kuburan. Yesus berdoa di dalam kuburan dan itu adalah goa. Yohanes 11 nomor 38. Oke. Saya sudah jawab ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi seorang malaikat, malaikat itu kemudian mengatakan, jadi yang datang kepadanya adalah Roh Kudus. Jadi ketika kemudian Allah mengutus seorang malaikat atau mengutus seorang nabi atau mengutus seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bicara langsung kepada utusannya. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu atau melalui perantaraan hijab atau tabir atau melalui perantaraan malaikat. Itu ada tiga fase. Oke. Nah, saya sudah menjawab. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Di sini kalian ada berapa orang? Di dalam goa. 5 orang. 5 orang. Kenapa nabimu dicekek di dalam gua? Kepada saya, siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus? Silakan. Ada nabi dicekek Jibril. Dari tadi gua ini hanya satu pertanyaan saya ya kepada umat ajaran kasih, siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Tuhan kalian Yesus? Jawab, silakan. Cuma lu dengar dulu ya, dengar dulu. Ketika lu berkata ini kan klaim, aku kan bertanya. Aku sudah jawab. Saya sudah jawab. Ayat Al-Qur'annya lengkap. Dari tadi itu. Wa makana li basari ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaba. Saya sudah jawab. Lu jangan ulang-ulang lu punya jawaban. Anda mau terima, Anda tidak mau terima ya. Jangankan saya, Yesus aja Anda tolak. Jadi saya nggak memaksa Anda untuk terima jawaban saya. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada saudara. Siapa ini saya yang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Ini saya yang ada nabi dicekek Jibril di dalam gua dicekek Jibril. Ada nabi dicekek Jibril 3 kali di dalam gua. Ada nabi dicekek Jibril 3 kali di dalam gua. Yahudi tentara Hansip 3 kali dicekek Jibril. Nabi dicekek menurut Anda. Tuhan dibunuh.
dicekek Jibril, ada nabi dicekek Jibril, ada Tuhan dibunuh Hansip, ada nabi dicekek dibunuh Hansip, dicekek Jibril, ada nabi dicekek Jibril, dicekek Jibril, ada nabi dicekek Jibril, 3 kali. Yang lu ayat yang lu ada nabi dicekek sama Jibril, ayat ada Tuhan dibunuh sama Hansip, ayat yang disampaikan itu ada nabi lahir 4 tahun setelah ada Tuhan lahir di kandang binatang, ada nabi lahir 4 tahun, Tuhan lahir di kandang hewan, 4 tahun bapaknya mati, Muhammadnya baru lahir. Kata Romawi, kata Yahudi, membaca lu bilang anaknya tentara Romawi bernama Pantera. begini loh. Semua dua dengan saya saja. Siapapun saya hadapi, saya nggak takut sama siapa. Dengar dulu, lu dengar dulu. Siapapun saya hadapi, takut semua. Hei, sama Allah aja gua nggak takut. sama Tuhan Anda manusia saya tidak pernah takut, oke? Jangankan kamu, sama Allah mau panggil ke sini Allahmu, saya nggak takut. Nah, silakan, silakan aja. Saya nggak berani kalau hadapi aku. Panggil Allah SWT menghadapi aku. Ya, silakan aja. Panggil Allah ke sini pakai bukan surat mantramu itu. Panggil pakai surah Al-Jin. Panggil Allah pakai surah Al-Jin. Biar kami dikerumuni jin. Saya di sini mau dialog baik-baik loh ya. Saya mau dialog baik-baik. Anda bertanya, sudah saya jawab. Giliran saya bertanya, kalian kesurupan. Saya tanya, siapa nama malaikat yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus? Tuhanmu diberi kekuatan oleh seorang malaikat. Siapa nama malaikatnya? Jawab. Fokus dengan pertanyaan saya. Fokuslah dengan pertanyaan saya. Saya sudah fokus pada pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu, kenapa Jibril tidak memperkenalkan diri? Itu kan? Loh, terus ujung-ujungmu iya. Nah, begini. Muhammad tahu dari mana Pak itu si Jibril? Nah, itu kan kalian kesurupan, enggak kasih kesempatan saya menjawab. Ya kan? Nah, enggak kasih kesempatan. Aku bertanya kepada lu, ujung-ujung Muhammad mengatakan itu dari si Jibril. Berarti Muhammad langsung tahu itu si Jibril. Terus kalau Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya, kok tiba-tiba Muhammad langsung tahu itu di si Jibril? Gimana? Pertanyaan yang sama saya tanya sama Anda. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu adalah malaikat? Dari mana? Dari mana Lukas tahu? Kan nangis kalian kan? Dulu ada kesurupan. Aku tidak suka kebiasaan Suma gini loh. Aku tidak kebiasaan Suma gini. Kebiasaan Suma kalau dia tidak bisa menjawab, dia kemana-mana. Fokus dengan pertanyaanku Juma. Lu fokuslah dengan pertanyaan gua gitu. Ketika tadi lu mengatakan bahwa Jibril disampaikan oleh Muhammad bahwa Jibril mendatanginya. Dari mana si Muhammad tahu bahwa dia itu si Jibril kalau si Jibril tidak pernah mengaku bahwa dia si Jibril? Gimana sih lu nih? Yang waras dikit loh. Gitu. Loh, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui namaku Arjuna ketika engkau tidak pernah melihat atau aku pernah memperkenalkan diriku kepadamu? Aku tidak pernah masuk Zoom, aku tidak pernah masuk link YouTube. Link Zoom aku tidak pernah masuk. Tidak mungkin engkau mengetahui namaku Arjuna. Host kasih bagaimana saya saja di awal. Dari awal. Lu jangan kemana-mana. Lu tiba-tiba mau munculkan pertanyaan ini. Fokus dengan apa yang dipertanyakan kepadaku ketika di dalam Alkitab. Dari tadi dia tidak menjawab dua pertanyaan Lukas itu. 1 ayat 19 berkata, ini aku baca ulangnya dia. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah di ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jelas di sana Gabriel mengaku dan menyebut namanya. Nah ini lu berikan ayat yang tidak pernah
Jibril memperkenalkan namanya, tapi cuman ucapan Muhammad yang mengatakan itu si Jibril. Lu yang benar aja bawa ayat. Gua minta, di mana Jibril mengaku bahwa akulah Jibril? Lu paham tidak bahasa Indonesia? Dari awal, bro Arjuna, dari awal dia tuh tidak menjawab. Pertama, siapa yang mengetahui itu Jibril? Kedua, siapa saksinya? Dia terus lari-lari ke Alkitab. Kan begitu. Biasa cuma kalau nggak bisa jawab, itu dia langsung lari ke Alkitab. Dengar. Persoalan saksi ketika konfirmasi itu dikonfirmasi kepada Elizabeth dan dikonfirmasi kepada Maria, bahwa itulah Gabriel. Ada konfirmasi. Apakah Muhammad pernah dikonfirmasi kepada orang lain? Di saat itu apakah malaikat Jibril ini pernah mengkonfirmasi kepada istrinya Khadijah bahwa yang datang ke Muhammad itu si Jibril? Pernah nggak? Pernah nggak ada konfirmasi seperti itu? Supaya bisa dibenarkan ini kitab lu gitu. Supaya aku tidak menganggap bahwa kitab lu ini adalah kitab karangan iblis dan disampaikan oleh iblis kepada Muhammad. Supaya aku tidak mengatakan seperti itu sesuai 2 Petrus 2 ayat 4. Terus lu mengatakan bahwa itu diperuntukkan untuk murid-murid Yesus. Sekarang buktikan kepada saya di mana dari antara para murid itu yang bertemu malaikat di dalam gua. Terus lu kemana-mana, gimana fokus ini Jibril sama Gabriel, Zuma? Lu jangan kemana-mana. Lu nih kadang-kadang kemana-mana deh. Gini bro, fokus dengan pertanyaan gua gitu. Kita tuh kasihan sama teman-teman Islam. Sekarang Muhammad menerima wahyu di goa. Ya kan, saksinya nggak ada. Itu katanya dari Jibril. Jibril mana bisa dia tahu? Ada tertulis itu. Ketiga, Alkitab tuh sudah menjelaskan, sudah memperingatkan. Begini Bang Rate Perak. Seandainya Jibril itu mengaku namanya Allah, mengaku namanya Jibril, walaupun tidak ada saksinya, tapi terkonfirmasi. Dia setelah mengaku namanya Jibril, terkonfirmasi kepada siapapun yang ada di Arab sana. Terkonfirmasi. Dia pernah bertemu Khadijah tidak? Dia bertemu si A, si B, bahwa Muhammad, aku telah menyampaikan kepada Muhammad bahwa engkau harus percaya kepada Muhammad. Pernah nggak terkonfirmasi seperti itu? Kalau di dalam Alkitab itu jelas terkonfirmasi kepada Zakaria, kepada Elizabeth, kepada Maria, terkonfirmasi kepada Yusuf, terkonfirmasi. Itu yang mencatat, yang menceritakan bahwa mereka juga menerima kabar itu. Ada terkonfirmasinya. Loh, ini si Muhammad sendiri nggak ada yang terkonfirmasi. Paham di situ. Lalu ujuk-ujuk si Muhammad mengatakan itu si Jibril, mengatakan bahwa suratnya bla 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 bla. Si Jibril berkata bla 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 bla. Sementara si Jibril tidak, namanya si Jibril. Gimana sih lu? Fokus, aku minta di dalam Quran atau hadis. Pernah nggak si Jibril mengatakan akulah si. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdebatan, diskusi yang hangat luar biasa antara Ustadz Zuma. Dan pasti teman-teman memiliki penilaian terkait apa dan materi yang disampaikan oleh kedua belah pihak mengenai Quran dan juga mengenai kekristenan, termasuk Allah ya, Allah Kristen Islam. Nah, firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu, kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda, walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut
kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga diberi wawasan, khususnya umat muslim, supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.